Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari NIM 0306192043. Saya berasal dari PGN semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode kehormatan pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode apa yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma budaya atau nilai-nilai leluhur dalam organisasi yang melandasi sikap kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran dan standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka. Yang pertama, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan suatu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya pramuka penggalang dan Dasa Dharma. Yang ketiga, ada kode kehormatan pramuka penegak dan pandega terdiri atas Tri Satya pramuka penegak dan pramuka pandega dan Dasa Dharma. Yang terakhir, ada kode kehormatan pramuka dewasa terdiri atas Tri Satya anggota dewasa dan Dasa Dharma. Kemudian ada kode kehormatan. Yang pertama, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, ada kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut dengan satya adalah yang pertama, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Yang kedua, tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Yang ketiga, titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah yang pertama, alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Yang kedua, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Kemudian ada landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang terakhir, etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral dan disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Kemudian, kode kehormatan pramuka adalah budaya organisasi gerakan pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota gerakan pramuka dalam hidup dan kehidupan berorganisasi. Yang terakhir, kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan, usia, dan perkembangan rohani dan jasmaninya. Kode kehormatan pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Otomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan dari pramuka siaga adalah yang pertama disebut Dwi Satya, yaitu janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma, yaitu ketentuan moral pramuka siaga. Dwi Satya
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Widharma 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. 2 kode kehormatan disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut dengan pramuka siaga seutuhnya. Kemudian ada kode kehormatan dari pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggotanya berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kode kehormatan dari pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang, yaitu trisatya. Kemudian ada janji pramuka penggalang atau trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega. Dan kode moral atau dharma penggalang yang disebut dengan dasa dharma. Dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian ada kegiatan dari pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkat penggalang antara lain yang pertama jambore. Jambore itu adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah atau Jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. Kemudian ada lomba tingkat, adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Kemudian ada Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru, adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Kemudian ada penjelajahan atau wit game, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering, dan dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Kemudian di sini ada kode kehormatan dari pramuka penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-20 tahun. Kode kehormatan dari pramuka penegak adalah satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya pramuka penegak. Trisatya pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma pramuka. Kemudian ada kegiatan-kegiatan penegak. Kegiatan pramuka penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas. Berikut ini acara-acara pramuka penegak. Yang pertama ada pindahan golongan. Yang kedua ada pelantikan penegak bantara dan laksana. Yang ketiga ada geladian pimpinan sangga atau Dian Pinsa. Yang keempat Raimuna atau Rovermut. Yang kelima ada perkemahan wirakarya atau community development camp. Yang keenam ada perkemahan bakti, sama dengan perkemahan wirakarya tetapi merupakan acara satuan karya. Yang terakhir ada jambore on the air atau Jota dan jambore on the internet atau Joti. Kemudian ada pramuka pandega dan anggota dewasa. Pandega adalah anggota pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak.
Pembinaan Pramuka Pandega dilakukan mulai dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut rencana, dan di tingkat kuartir dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Kode kehormatan dari Pramuka Pandega dan anggota dewasa terdiri atas satya atau janji dan kesatuan moral atau dharma. Janji Pramuka Pandega dan anggota dewasa disebut Satya Pramuka. Berikut bunyi Satya Pramuka Pandega dan anggota dewasa. Tri Satya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar Dharma Pramuka. Kegiatan-kegiatan Pandega dan anggota dewasa. Kegiatan Pramuka Pandega dan anggota dewasa adalah perwujudan dari sumpah di atas. Berikut ini adalah acara-acara pertemuan Pandega dan anggota dewasa. Yang pertama, latihan keterampilan kepramukaan. Kedua, musyawarah. Ketiga, asah nalar. Yang keempat, geladin pimpinan satuan. Yang kelima, raimun atau rovermut. Yang keenam, perkemahan wirakarya. Yang ketujuh, perkemahan bakti. Yang kedelapan, jamuri on the air atau jota, dan jamuri on internet atau joti. Kemudian ada pramuka, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan dilaksanakan dengan yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam dan seisinya. Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Membina persaudaraan dan pramuka sedunia. Yang kelima, hidup secara sehat dan jasmani dan rohani. Yang keenam, belajar mendengar, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain. Yang ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial. Yang kedelapan, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan. Yang kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat. Yang kesepuluh, mengendalikan dan mengatur diri. Yang kesebelas, membiasakan diri menepati janji, memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, atau yang ke-12, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kode kehormatan pramuka. Apabila ada kesalahan, saya mohon